Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahhudul awwalu wal qunutu bis subhi wa fil witri fin nisfil akhiri min syahri ramadhana. Wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani, adapun kesunahan setelah masuk sholat ada dua hal. Ya, ada dua ketentuan. Yang pertama at-tashahhudul awwalu, yang pertama tahiyat awal atau tasyahud awal. Wal kunutu, dan yang kedua baca kunut fi subhi dalam sholat subuh, wa fil witri, dan dalam sholat witir, fin nisfil akhiri, di separuh yang akhir, min syahri ramadhana, dari bulan Ramadan. Ya, ini sunnah bukan wajib setelah masuk sholat, yaitu yang pertama disebut dengan tasyahud awal. Kita sering nyebut tahiyat awal, ya. Jadi tahiyat awal itu sunnah sebagaimana kunut. Jadi kalau sholat duhur tahiyat awalnya misalnya lupa, ya bablas terus sampai akhir, baru ingat loh, saya belum tasyahud awal, saya belum tahiyat awal. Nah di situ sah nggak sah, karena dia sunnah, cuman sunnah ab'ad namanya. Kalau sunnah ab'ad nilainya mendekati wajib, maka kalau ketinggalan tahiyat awal disuruh sujud sahwi. Itu. Ya, wal kunutu fi subhi, yang kedua baca kunut dalam sholat subuh. Tentu ini mazhab Imam Syafi'i. Wa fil witri, dan juga dalam sholat witir di akhir Ramadan atau mulai dari pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan dalam sholat witir. Ya, tentu rakaat yang terakhir itu juga sunnah, bagian dari sunnah muakkadah. Ya, tapi yang riwayat yang lain menyebutkan sunnah ab'ad. At-tashahhudul awwalu sunnatun fis salati, bahwa tasyahud atau tahiyat awal itu sunnah sesuai dengan hadis Nabi, anna Rasulullahi qama fi salati dhuhri wa alaihi julusun, ya, falamma atamma salatahu sajada sajadataini. Ya, ini hadis yang terkait dengan tahiyat awal atau tasyahud awal, bahwa Rasulullah pernah melaksanakan salat zuhur wa alaihi julusun, kemudian beliau duduk, falamma atamma salatahu sajada sajadaini. Ya, begitu beliau sudah sempurna salatnya, lupa beliau tidak duduk tahiyat awal. Kemudian Nabi sujud dua kali yang disebut dengan sujud sahwi. Rawahu Syaikhaini, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, walau kana wajiban lama tarakahu sallallahu alaihi wasallam. Seandainya itu dianggap wajib, maka Nabi tidak meninggalkan itu. Ya, wa amma masru'iyatuhu bil ijma' munaqadun ba'da sunnah asy-syarifah. Adapun dalil syariat menurut ijma'nya adalah setelah hadis tersebut. Cuman kita ini punya mazhab ada 4, ya. Imam Hanafi dari Turki, Imam Maliki dari Madinah, Imam Syafi'i dari Irak, Baghdad,
dan kemudian hijrah ke Mesir. Yang ketiga Imam Ahmad bin Hambal, asal dari Basrah, Irak juga. Ya, maka dari sini beda-beda. Imam Hanafi dari Mesir, dari Turki, imam pertama kita, beliau jarang menggunakan kunut, ya. Kemudian yang kedua Imam Maliki juga sama. Yang ketiga Imam Syafi'i menggunakan kunut, ya. Dan itu imam kita beda-beda. Maka kalau ada yang beda, kita biasa-biasa saja. Makanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau imamnya Hanafi nggak pakai kunut, yang imamnya dari Syafi'iyah dia pakai kunut. Ya sama aja, semuanya kita ikuti. Cuman biasanya kalau yang nggak pakai kunut, walaupun mereka nggak pakai kunut, tetap dikasih waktu yang mau kunut. Itu jadi diam dulu imamnya di Masjidil Haram juga Pak Haji, ya. Kasih waktu seukur orang baca kunut kalau imamnya yang kebetulan Hanafi. Ya, tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal malah baca kunutnya kenceng terus sampai akhir. Ya, seperti Ramadan tahun lalu jamaah kita bilang, Pak Ustadz kok kunutnya di Masjidil Haram kenceng terus. Yang fa'innaka takdinya juga kenceng. Iya, itu namanya mazhab Hambali. Ya nggak ada masalah mau kenceng mau pelan, ya itu. Ya, kemudian ada imam yang dari mazhab Syafi'i biasanya menggunakan bismillah bagian dari Fatihah. Tapi yang mazhab Hambali Fatihahnya nggak pakai bismillah. Itu juga hal yang biasa. Sebenarnya kalau ditanya Hambali juga pakai bismillah, hanya pelan. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu biasanya. Jadi pelan, biasanya pakai cuman pelan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya gitu kalau di atas Masjidil Haram. Ya, artinya bedanya apa? Kalau langsung dari alhamdulillah, ngitung Fatihah yang 7 ayatnya ada yang di ujung. Siratal ladzina an'amta alaihim, 1 ayat, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat. Itu yang dari alhamdulillah. Yang dari bismillah itu 1. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat yang dari bismillah. Intinya sama 7-nya, cuman hitungannya berbeda gitu, ya. Ya nggak ada masalah, semuanya benar karena semuanya imam kita dan dalilnya semuanya masing-masing ada gitu. Ya makanya kadang ini namanya hal yang disebut furu, ya. Sama juga kunut nazilah. Waktu Covid baca kunut nazilah sunnah, baca Covid baca kunut nazilah boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ya itu kan sunnah. Ya. Selanjutnya wa kaifa qa'ada jaza bila khilafin bil ijma' lakin al iftirasu afdalu. Jadi sini bentuk duduk tahiyat ula atau tahiyat awal sering kita sebut, bentuknya gimana? Nah di sini utamanya dengan iftiras. Apa duduk iftiras? Yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansabu yumnahu. Duduk iftiras itu duduk di atas mata kaki yang kiri, kemudian yang bagian kanan tegak. Wa yad'u atrafa asabil yumna lil qiblah, lalu meletakkan ujung jari-jari kanannya lil qiblati ke arah kiblat. Namanya sesuai dengan namanya iftiras. Iftiras itu dari kata firas. Firas itu artinya alas, ya. Sajadah itu alas.
Iftiras menjadikan kaki kiri menjadi alas pantatnya. Jadi kaki kiri dibalik, diduduki pantatnya. Kemudian yansobu yumnahu, yang kanannya tegak, yang kanan bukan ngampleh begini, tapi tegak begini. Namanya duduk iftiras, itu yang utama. Seandainya enggak, ya enggak apa-apa, tapi tidak masuk dalam kategori afdol. Ya, gitu tuh. Ya, artinya apa? Karena duduknya juga sunnah, bentuknya juga sunnah. Ya, maka kalau kakinya sakit, nggak bisa tegak, ya tidak apa-apa. Namanya juga lagi kurang sehat. Kan ini utama. Ya. Kemudian wa ammal kunutu fayustahabbu fi i'tidali tsaniyah fi subhi. Adapun kunut tempatnya kapan? Disunahkan ketika i'tidal yang kedua. Ya, fi subhi dalam salat subuh. Ya, 5 rawa Anas radhiyallahu anhu qala, karena ada hadis dari sahabat Anas, mazala Rasulullah yaknutu fi subhi. Rasulullah selalu baca kunut fi subhi dalam subuh hatta faraqat dunya, sampai akhir hayatnya. Rawahul Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad wa ghairuhu, dan juga selain Imam Ahmad. Dan perlu kita ketahui, kalau ada hadis rawahu Ahmad, maksudnya Imam Hambali. Imam Hambali itu namanya Ahmad bin Hambal. Jadi kalau Imam Hambali itu ahli hadis sekaligus ahli fikih. Kalau dalam hadis rawahu Ahmad itu Imam Hambali, karena namanya Ahmad bin Hambal. Ini sejarah ahli hadisnya gini. Imam Hambali itu belajar hadis, ya, itu dengan Imam Syafi'i, bareng dengan Imam Al-Humaidi. Ya, jadi Imam Hambali itu angkatnya Imam Al-Humaidi, cuman Imam Al-Humaidi asli Makkah ini belajar hadis dengan Imam Syafi'i saja, konteksnya cuman hadis. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal belajar sama Imam Syafi'i itu hadisnya iya, fikihnya gitu. Sehingga Imam Hambali ahli hadis iya, ahli fikih iya, itu. Ya, sedangkan Imam Al-Humaidi cukup cuman ahli hadis saja, enggak sampai ahli fikih. Yang menarik setelah itu, karena dia ahli hadis, Imam Al-Humaidi punya murid namanya Imam Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu nama aslinya juga sama, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu nama aslinya Muhammad juga. Kalau Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Kalau Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu namanya sama, Muhammad ya. Ya, kalau Imam Ahmad namanya Ahmad bin Hambal. Nah, itu sejarahnya. Maka Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Karena muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Al-Humaidi, ahli hadis. Imam Al-Humaidi punya murid Muhammad bin Ismail Al-Bukhari yang dikenal dengan Imam Bukhari. Sekarang ada di daerah Turkmenistan. Yang makamnya ada di Turkmenistan, dulunya bagian dari Uni Soviet. Itu. Makanya Imam Bukhari bukan orang Arab, orang Turkmenistan. Imam Muslim juga sama, orang Asia Tengah, bukan orang Arab. Makanya kalau kita belajar Islam nggak usah lihat Arab atau bukan Arab. Karena kalau kita ngikutin hanya Arab, Imam Bukhari bukan Arab, nanti hadisnya nggak dibaca. Ya kan? Jadi Islam sudah meluas sampai di luar Arab, maka melahirkan tokoh-tokoh di luar Arab seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu sejarah. Jadi makanya jangan belajar sejarah sepenggal. Nanti ngomong
kata Imam Bukhari begini, kata Imam Syafi'i itu kan guru sama murid, biarin aja sama benarnya ya. Ini ya saya pernah debat sama orang lulusan Al-Azhar Mesir ya, gara-garanya saya baca Fathul Mu'in ya. Kan Fathul Mu'in itu bukan tulisan orang Arab, Fathul Mu'in itu yang nulis orang India. Fathul Mu'in itu tulisan Syekh Zainuddin Al-Malibari Malabar. Malabar itu India ya, Malabar kan India ya. Lah yang nulis Fathul Mu'in itu orang India, namanya Syekh Zainuddin Al-Malibari Malabar ya. Kata dia, ngapain baca tulisan orang India, kata yang lulusan Mesir itu. Nah, kalau kamu belajar Islam hanya di Arab aja ya repot. Islam kan sudah berkembang di seluruh dunia ya. Ya artinya kalau dia baca tulisan orang Mesir doang, di luar Mesir nanti nggak dibaca ya. Syekh Nawawi orang Banten, nanti nggak dibaca kitabnya ya kan. Kalau fanatik cuman Arab doang ya kan. Ya sama, Syekh Nawawi juga orang Banten, tapi kan di Arabnya lama, berpuluh-puluh tahun sampai menjadi ketua Persatuan Ulama Timur Tengah pada zaman Syekh Nawawi. Ya sama juga Kiai Soleh Makmun, pernah jadi imam Masjidil Haram, bahkan ketua imam Masjidil Haram. Nggak apa-apa orang Arab imamnya orang Indonesia, nggak apa-apa ya. Soleh Makmun lontar kan, lontar, yang ada pesantrennya Soleh Makmun ini lontar bukan ya, tinggal iya belok kiri itu lampu merah, ada pesantren Soleh Makmun. Itu dulu imam Masjidil Haram, karena mondok di sana lama, ngaji sama Syekh Alawi dan seterusnya, sampai diangkat jadi ketua imam Masjidil Haram. Nggak ada masalah makanya jangan fanatik cuman orang Arab aja lah, imam kita banyak orang yang dari luar Arab. Makanya kita terima kasih dengan para ulama masa lalu yang mampu mengembangkan Islam sampai keluar Arab. Ya contohnya ya namanya zaman dulu ya, zaman khalifah setelah Nabi ya kan. Itu saya Yusuf ya, itu kan zaman Khalifah Abbasiyah, itu baru terjadi Al-Quran itu ada titiknya, ada harokatnya. Zaman Sayyidina Utsman yang disebut Mashab Utsmani Madinah itu Qurannya belum ada titiknya, belum ada harokatnya. Ya nggak bisa, ya makanya kita nggak bisa meninggalkan sejarah, karena ditulisnya harokat fathah dhammah kasroh titik ba titik ta titik sa itu zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, sudah hampir 200 tahun setelah Rasulullah. Lama kan? Dulu lama ya. Iya, makanya terima kasih. Kenapa itu zaman Khalifah Abdul Malik terjadi penambahan harokat dengan titik? Karena Islam sudah berkembang tadi, nyebrang di luar Arab. Kalau Arab doang mau nggak usah kasih titik juga orang Arab bisa, nggak dikasih harokat orang Arab bisa. Tapi ketika Islam nyebrang keluar Arab gimana? Maka Khalifah Abdul Malik punya ide, pakar-pakar Al-Quran diundang, gimana supaya bisa dibaca luar Arab. Itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya, lu cerdas kan? Ya makanya ya kalau masalah pelengkapan boleh saja. Kalau Qurannya nambah huruf baru nggak boleh. Tadi kan nggak nambah, nggak ada titiknya doang. Iya penjelasan. Kalau nggak ada titik gitu, nggak ada harokat dhammah kasroh, nggak bisa Pak Agus kan? Kalau saya bisa nggak ada dhammah kasroh, tapi kalau Pak Agus nggak bisa. Kalau saya gundul begini nggak ada dhammah kasroh bisa, ya kan? Ya, iya ya. Ya karena nanti kalau kita di negara Arab juga ketemu tulisan-tulisan pinggir jalan nggak ada harokatnya Pak Agus. Ya karena orang Arab asli mah bisa, lah kita bacanya kayak apa? Itu saya aja pernah dulu baca kitab kedokteran Islam, itu ada tulisan
Qaf, Ra, ya alif, Shad, ya alif. Itu saya tanyakan lulusan Al-Azhar yang sudah doktor, nggak bisa bagus. Ya, kamusnya ditulisin, turunin semua. Akhirnya hampir 2 hari baru ketemu tulisan Qorosia. Di kamus Arabnya, kamus segala macam nggak ketemu. Ternyata ketemu Qorosia itu ketemunya di makna Inggrisnya. Ini Arab, kamus Arab Inggris yang tua itu ketemu. Qorosia itu artinya ceri. Buah ceri itu bahasa Arabnya Qorosia. Itu saya tanyakan jurusan sastra dari Al-Azhar yang bingung dianya. Itu bahasa Arab. Jadi makanya kalau bahasa Arab itu paling lengkap di dunia. Cuman orang karena Inggris jajah dunia, maka bahasa nomor satunya Inggris. Seandainya diteliti dari kelengkapan bahasa, Inggris tidak selengkap bahasa Arab. Gitu loh ya. Tapi karena dia jajah dunia, maka bahasanya nomor 1. Kalau yang jajah Arab bisa nomor 1 gitu kan ya. Ya karena begini, ada nggak satu kata maknanya sama yang katanya sampai banyak? Kan nggak ada. Inggris paling 3, 4, ya kan, bahasa maknanya 1. Ya satu bahasa, 7 bahasa yang makna 1 nggak ada. Tapi kalau bahasa Arab ada makna 1 bahasanya sampai 70. Ya itu bahasa Arab. Maknanya 1 onta, tapi bahasa Arabnya 70. Itu kayaknya bahasa Arab. Ya kan ya. Selain itu nggak ada bahasa maknanya 1 bahasanya sampai suku katanya 70. Nggak akan ketemu di dunia ini. Ya kan? Yang disebut apa itu? Makna sama, bahasanya beda. Gitu, ya. Itu sampai 73 kata orang Arab itu. Bahasa maknanya onta semua. Ya kita yang lihat aja, yang bagi kita yang awam, onta itu bahasanya apa sih? 1 di Al-Quran, wa ilal ibili. Ibilun artinya onta. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Ya ibil onta. Kemudian dalam fikih ada yang namanya onta itu bahasa Arab setelah ibilun jamalun. Jamalun juga artinya onta. Tapi kalau jamilun artinya ganteng. Tapi kalau jamalun artinya unta. Itu bahasa Arab. Dibaca jamil ganteng, dibaca jamal unta. Itu bahasa Arab. Lah kalau gak ada harokatnya, ini artinya ganteng apa unta, kan susah nantinya. Itu ada jamalun, ada hikotun, ada bintu makot, bintu labun. Waduh panjang bahasa unta itu. Ya itulah uniknya bahasa Arab. Kalau di Indonesia bahasa yang lengkap kan bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Iya kan. Kalau di Indonesia bahasa paling lengkap bahasa Jawa, kemudian bahasa Sunda dan yang lain. Ya kan. Itu. Jadi disitulah uniknya bahasa Arab. Ya cuman apakah semua wahyu bahasa Arab? Tidak. Ya wahyu bahasa Arab cuman Al-Quran. Ya kitab Zabur bahasanya bukan Arab, bahasa Kan'an namanya. Ya Suryani bahasa kitab Taurat. Injil bahasanya Ibrani. Orang nyebut Ibrani, bahasa Arabnya Ibrani. Injil bahasanya Ibrani, ya Suryani bahasa kitab Taurat, Zabur bahasanya Kan'an, Al-Quran baru bahasanya Arab. Ya, apanya? Diturunkannya Al-Quran. Iya, dia situasinya beda-beda. Ya, karena kalau kitab Taurat awal diturunkan ada di Syria, namanya Bukit Sinai. Orang nyebut Gunung Tursina. Watini wazaitun waturi sinina. Waturi sinina Bukit Sinai. Lah Bukit Sinai itu perbatasan Israel dengan Syria yang dicaplok oleh Israel waktu perang Arab tahun 48. Ya. Jadi Bukit Sinai Nabi Musa dapat wahyu pertama itu, Gunung Tursina itu adanya di Syria.
Ya, karena Israel jajah Palestina, kecaplok sama Israel perbatasan dengan Palestina. Itulah awal kali perang Arab Israel gitu loh bagus ya. Ya gitu tuh. Ya, dan bahasanya karena Bukit Sinai itu bahasanya bahasa Suryani, yang ikuti dengan lingkungan Syria bahasanya Suryani gitu. Iya. Karena Quran turunnya kepada Nabi di negara Arab aslinya, ya maka bahasanya Arab. Itu cuman kemarin saya coba lihat gua Hira turunnya Iqra bismi rabbik, bisa masuk bagus nih, gunungnya begini nih, gunung kayak lubang gitu ya, tapi di sini ada batu tengahnya. Jadi Nabi dulu di batu itu. Gitu. Ya boleh masuk boleh pada foto. Cuman sebelahnya sekarang Museum Wahyu. Museum Wahyu itu artinya sudah jadi bangunan rapi, kotak, kamar. Tapi isinya film semua bagus. Film wahyu maksudnya. Nabi Musa dapat wahyu, filmnya di sini. Nabi Wahyu filmnya di sini. Jadi melihat itu cuma sejarah dengan difilmkan. Udah difilmkan sekarang. Iya, orang zamannya maju ya, jadi Museum Wahyu sekarang namanya. Ya. Lah, cukupkah kita baca Quran? Cukup, karena semua kitab yang ada sebelumnya isinya dimasukkan dalam Al-Quran berbentuk bahasa Arab. Jadi mana hebatnya bahasa Arab sekarang? Kata Nabi kalau kita baca di hadis itu, Mukhtarul Ahadis kitab aslinya, itu ada hadis yang menyebutkan Ahibbul Arab, cintailah bahasa Arab. Kata kitab hadis Mukhtarul Ahadis. Alasannya fa inni Arabiyun, kata Nabi, karena saya bangsa Arab. Artinya cintai bahasa Arab karena saya bangsa Arab, kata Nabi. Yang dimaksud bukan fanatik bahasa Arab ya, bukan. Hadis nabinya bahasa Arab gitu loh ya. Cintai bahasa Arab karena saya orang Arab, hadis saya bahasa Arab. Kalau Anda nggak paham bahasa Arab nggak bisa baca hadis saya gitu loh, maksud Nabi. Sedangkan hadis adalah penuntun kita. Kemudian wal Qur'anu Arabiyun, kata Nabi, karena Quran berbahasa Arab. Kalau Anda paham bahasa Arab maka akan paham Al-Qur'an gitu maksudnya. Ya, yang ketiga wa kalamu ahlil jannah Arabiyun. Alasan ketiga karena bahasa orang surga adalah bahasa Arab. Itu kalau kita baca di hadis itu. Hadisnya sahih bagus. Artinya apa? Bahwa orang muslim sekarang mau tidak mau harus paham Quran, paham hadis, supaya menjadi penuntun hidup kita. Itu yang disebut kata suruh ngajinya susah. Ya, kalau orang memahami bahasa Arab memang lama. Makanya ada jurusan sastra Arab di berbagai perguruan tinggi, karena di situ pongkolnya ada di situ ya. Makanya begitu paham bahasanya kurang mendetail juga pasti Islamnya kurang mendetail. Makin mendetail dia makin paham betul terhadap Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab ya. Makanya belajar dari mulai sedikit-sedikit terus, nanti lama-lama dia akan paham. Ya, dari situlah orang akan mendapatkan kenikmatan ibadah baca Al-Quran. Nah, ya karena dia paham kan. Seperti juga orang baca komik gitu kan. Judulnya apa komik. Kalau dia paham isinya kan nggak terasa bagus. Asik baca komik gitu kan, seharian selesai. Padahal tebel bagus. Karena saking asiknya sehari selesai. Menghayati. Sama orang baca Quran paham bahasa Quran, ya indah, nikmat. Mau 2 juz 3 juz itu tidak terasa. Yang bikin capek kan karena nggak paham bagus. Ya, iya. Kayak orang nyanyi Inggris nggak paham isinya, ya kan nggak nikmat bagus. Itu, ya. Makanya orang mukmin itu yang bagus punya iman, menikmati iman, gitu loh. Kan ada punya iman nggak menikmati iman, ya. Maka tanda orang mukmin yang baik kalau ibadahnya sudah merasa nikmat,
itulah mukmin yang baik. Pertanyaannya, kalau kita lagi ibadah baca Quran merasa nikmat apa enggak, kan gitu. Kalau kita lagi sholat merasa nikmat apa enggak, kan gitu aku ya. Ya kalau sudah nikmat mau sholatnya 2 jam juga kuat. Tapi kalau belum nikmat seperempat jam kelamaan. Ya kan? Sholat tarawih seperempat jam udah gelisah karena enggak menikmati ibadah tersebut. Ya kan ya. Intinya belum menikmati isi surat yang dibaca gitu kan ya. Makanya kenapa Nabi nyuruh baca Quran itu disunahkan pakai lagu. Itu kan, malam yataghanna fil Quran falaisa minna. Siapa yang baca Quran enggak pakai irama, enggak pakai lagu, tidak termasuk umat saya yang baik. Maksudnya kalau orang baca Quran iramanya sesuai dengan maknanya berarti kan bagus. Ayat kubur lagunya menakutkan, ayat neraka lagunya menakutkan, ayat surga lagunya menarik, kan gitu bagus ya. Itu kan namanya lagu itu kan sesuai dengan makna kata orang. Kalau nggak sesuai dengan makna lagunya salah. Ya, bisa dicoret sama Yuri kan gitu kan. Iya. Ya masa cerita kubur kayak pengantin. Ya sama juga orang diundang pengantinnya ayatnya ayat kubur. Lah pengantinnya nggak jadi pengantin, kabur dengan kubur nanti. Ya kan ya. Namanya nggak sesuai. Iya tajwid itu harus lagu itu harus sesuai tajwid. Iya kan, yang dengung ya dengung, yang panjang, yang sedih ya sedih, kan gitu itu. Tapi kan sedih enggak itu kan tergantung paham isinya apa enggak, kan gitu. Kalau enggak paham boleh jadi surga lagunya lagu neraka, kan ribut itu. Ya kan? Karena enggak paham masalahnya. Ya sama kayak begitu. Makanya orang kalau ibadahnya udah nikmat itu golongan orang mukmin yang baik ya. Tapi berat kan ya, karena kalau udah nikmat lama juga tidak terasa lama. Itu nah di sini qala al-Baihaqi al-amalu bi muqtadau anil khulafa'il arba'ah wa kaunul kunutu fi tsaniyah rawahul Bukhari bi sahihihi. Yang jelas di sini sunnah muakkadah. Selanjutnya Rasul lamma qanata fi qissati qatla bi'rin ma'una qanata ba'da ruku'i ya faqisna alaihi kunutas subhina am fi sahihain kana yaknutu qabla raf'i minar ruku'. Jadi ini posisi kapan orang baca kunut. Begitu juga dalam salat witir setelah tanggal 15 Ramadan itu juga masuk kategori sunnah ya. Nah, yang sering dibaca sama Nabi yang mana? Karena versi kunut itu banyak ya, diantaranya ini yang sering dibaca oleh Rasul, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait kalau sendiri, wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Ya, kemudian sanaknya atau pujiannya kepada Allah, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarak rabbana wa ta'ala. Riwayat yang lain. Yang jelas ini yang paling sering dibaca oleh Rasul. Tapi kalau lihat poinnya semuanya bagus isinya. Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berilah aku hidayah sebagaimana orang-orang masa lalu yang diberi hidayah. Ya artinya kunut itu pertama minta bimbingan Allah. Wa afini fiman afait, berilah aku sehat wal afiat sebagaimana orang-orang yang sehat wal afiat. Yang kedua minta sehat wal afiat. Makanya kenapa ada kunut nazilah waktu ada COVID, karena supaya walaupun ada COVID tetap wa afini fiman afait, diberi sehat walaupun banyak penyakit. Wa tawallani fiman tawallait,
ya lindungi kami sebagaimana engkau melindungi orang-orang yang lain masa lalu. Artinya minta perlindungan. Ya wa barik li fi ma ataid, minta semua yang diberikan Allah membawa berkah, dikasih umur berkah, kasih rumah berkah, kasih mobil berkah. Emang ada mobil berkah bagus? Ada nggak mobil berkat? Mobil berkah itu mobil yang banyak dimanfaatkan, ya. Kita punya mobil, tetangga mau minjem kasih, saudara minjem dikasih, namanya mobil berkah. Punya mobil tetangga minjem nggak dikasih, nggak berkah. Ya, ya ini itu. Jadi berkah itu banyak pahalanya. Ya, mobil berkah itu mobil banyak pahalanya. Ya, rumah yang berkah, rumah yang banyak tamunya, kata Nabi, tamu yang ya, tapi tamu yang baik, bukan tamu gak diundang alias maling, bukan ya. Tamu beneran, ya. Itu. Ya, karena apa? Karena kata Nabi, menghormati tamu itu zakat rumah kita. Kalau sering ada tamu berarti rumah kita sering dizakati. Entah air segelas, entah apa, itu zakat rumah kita. Itu makanya menghormati tamu kata Nabi wajib, karena itu zakat dari rumah kita. Soal penghormatannya air segelas nggak apa-apa, yang penting dihormati. Itu. Kemudian selanjutnya waqini syarroma qadait. Yang kelima poinnya, lindungi kami dari takdirmu yang tidak baik. Lindungi kami dari keputusan Allah yang tidak baik. Misalnya kena musibah, itu namanya tidak terlindungi dari takdir buruk. Jadi sanaknya muji ke Allahnya kalau begitu, fa innaka taqdi, kau maha memutus, wala yuqda alaik, tapi tidak pernah bisa diputus oleh siapapun. Jadi yang memutuskan di dunia ini semuanya Allah, dan Allah tidak bisa didikte keputusannya oleh siapa pun, wala yuqda alaik. Jadi tetap kita cuma doa, nggak bisa memutuskan Allah saya harus begini, nggak bisa. Wala yuqda alaik. Ya kan, cuman bisa mohon. Ya. Kemudian wa innahu la yadhillu mawalai, bahwa tidak ada orang yang hina dari orang yang Allah lindungi. Artinya kalau kita dilindungi Allah, hidupnya pasti mulia. Lalu tabaraka rabbana, ini pujian, muji ke Allah. Jadi baca kunut tahiyat awal termasuk sunnah abad. Ya, selanjutnya la ya ummu abdun qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Cuman kunut ini sesuai dengan posisi kita. Kata Nabi, seseorang yang jadi imam, mengimami jamaah, tidak boleh mendoakan pribadinya, harus mendoakan jamaah. Artinya yang tadi Allahumma hdini sendiri harus dirubah Allahumma hdina karena kita jadi imam. Itu kalau kita jadi imam doain pribadi itu hukumnya haram. Itu ya, masa orang di belakang banyak kita doain sendiri, ya doain semua. Ya, begitu juga doa-doa yang lain. Makanya doa dikembalikan kepada posisinya, sedang sendiri atau sedang berjamaah gitu ya. Nah, ini kemudian wa yustahabbu fihi kunutu Umar wa yakunu qabla kunuti subhi qala Rafi li anna kunuta subhi sabitun anin nabi fil witri ya fakana taqdimuhu aula. Ini makanya ada kunut dalam sholat witir, dalam sholat setelah tarawih tanggal 15 ke atas. Dan inilah orang Sirang nyebutnya apa?
Biasanya ada pakai ketupat orang Serang, bagus ya. Besok kunut bikin ketupat ya, silahkan aja. Ya ketupat. Padahal kalau cerita ketupat mah kan ya, ketupat itu sebenarnya tradisi yang asal bahasa Arabnya kupat, kufah ya, bahasa Arabnya kafah. Kafah itu artinya cukup. Itu kan awalnya gini, dulu Wali Songo itu kan sering musyawarah ya, termasuk di Banten. Banten itu kan pertemuan Wali Songonya kan namanya Balaraja. Ya, Balai Raja. Ya, Balai Raja. Dulunya namanya Balai Raja. Tempat pertemuan raja-raja muslim di Pulau Jawa. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai Banten, dulu markas pertemuannya namanya Balai Raja. Orang sekarang nyebut Balaraja. Itu bagus sejarahnya. Dan mereka musyawarah. Kan mereka awalnya musyawarah gini. Kata Nabi, siapa puasa Ramadan disambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kafa, maka cukuplah ibadah setahunnya dalam puasa. Artinya dianggap puasa setahun penuh kalau disambung dengan 6 hari di bulan Syawal, namanya Syawalan kata orang Serang. Lah, utamanya berturut-turut, habis lebaran nyambung utamanya ya, tapi kata ahli fikih boleh juga enggak berturut-turut. Lah iya merangkap Senin Kemis boleh. Lah itulah dianggap sempurna puasa setahun. Kenapa? Karena hitungannya ya kan puasanya 30 hari. Ya sedangkan setahun 360 hari. Gitu loh, bagus hitungannya. Kan setahun 360 hari, kalau puasanya 1 bulan 30 hari. Ya, kalau puasanya pahalanya 10 berarti 300. Ya, baru 300 kurang setahunnya, maka ditambah puasa Syawal 6 hari. 6 hari per harinya 10 berarti 60. Maka jadi setahun 360 hari. Kalau ditambah itu sama dengan puasa setahun lah. Disitulah dianggap kufah atau kafah, cukup. Nah, kemudian para Wali Songo gimana kalau kufah kafah cukup itu disepakati bikin makanan syukuran yang bernama kupat ya, dari kata kafah, cukup ya. Dulu namanya kupat, artinya cukup puasa setahun. Itu filosofis kupat gitu, bagus ya. Itu dari bahasa Arab kafah itu tuh ya, tapi akhirnya kan jadi makanan kupatnya. Padahal kafah tadi cukup puasa setahun gitu maksudnya ya, tapi akhirnya tambah tahu, kata Pak Haji ditambah tahu ya gitu. Kenapa kupatnya pakai daun kelapa, kok nggak pakai yang lain gitu kan ya, bagus ya. Daun kelapanya juga kan daun kelapa yang muda, namanya janur. Sama janur juga bahasa Arab ja'anur. Janur itu bahasa Arab ja'anurun. Ya coba aja tanya orang Malaysia, nggak akan nyebut janur, bagus, nggak bakalan. Sebutan janur kan di Indonesia ya, itu juga dari para wali. Janur itu ja'anur, datang nur iman yang disebut lebaran gitu tuh. Makanya cukup dengan kedatangan nur Islam di Indonesia gitu loh, maka disebut janur ya. Cuman janur ini ditarik kemana-mana, pengantin ada janur, hajat khitanan ada janur gitu kan ya, akhirnya tarik kemana-mana ya. Kalau pengantin pakai janur itu maknanya beda lagi dengan ketupat ya, beda lagi ya, karena pernikahan itu nur Islam juga. Syariat Islam, suami ketemu istri nikah itu nurul Islam, janur juga. Tapi bukan janur yang konteksnya kupat, bukan. Beda lagi kalau janur pengantin, beda lagi. Bahwa pernikahan itu nur Islam, syariat Islam.
Itu yang disebut bahasa Quran mitsaqon ghalidha. Itu janur namanya. Itu mau terserah kan, namanya tradisi, tapi filosofisnya seperti itu. Bikin ketupat boleh enggak apa-apa, cuman filosofis doang. Apalagi saweran ya. Kalau saweran kan sebenarnya sedekah maknanya. Iya, filosofisnya kayak begitu. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Raja kan hari di kampung mau balai desa gitu. Balai desa. Balai. Mana tugas? Terbalik. Apa tugas dah? Balai